Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Selva Fitriani dengan NPM 21150611118 dari kelas P. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang software proses model, dari software proses model yang tradisional sampai yang modern, dan pada perangkat lunak apa saja digunakan video tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu software proses model. Apa itu software proses model? Software proses model merupakan gambaran kerangka kerja yang mempresentasikan proses dalam pembuatan software agar mudah dipahami dan prosesnya dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Software proses model juga bisa dibilang penerapan dari sistem development life cycle. Alasan dikenalkan berbagai macam proses model dalam membangun perangkat lunak adalah perbedaan proses yang digunakan akan menguraikan aktivitas-aktivitas proses dalam cara-cara yang berbeda. Perusahaan dengan cara yang berbeda menggunakan proses yang berbeda, akan tetapi tetap menghasilkan produk yang sama. Itu produk yang berbeda mungkin dihasilkan oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan proses yang berbeda. Namun beberapa proses mungkin lebih cocok dari yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu 3 metode software proses model. Yang pertama ada struktur desain. Struktur desain itu terbagi 2 jenis, yaitu ada waterfall dan parallel development. Lalu yang kedua ada rapid application development, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada phase development dan prototyping. Prototyping ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu exploratory programming dan throwaway prototyping. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu agile development. Agile development ini terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama yaitu ada extreme programming, yang kedua yaitu ada adaptive software development, yang ketiga yaitu ada dynamic system development method, yang keempat yaitu Scrum methodology, yang kelima yaitu Crystal, yang keenam yaitu future driven development, yang ketujuh yaitu agile modeling, dan yang kedelapan yaitu rational unified process. Lalu yang pertama yaitu metode waterfall, di mana metode waterfall ini merupakan metode yang pertama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Model ini diperkenalkan oleh Royce pada tahun 1970. Lalu tahapan dalam metode waterfall. Yang pertama yaitu ada requirement analysis. Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk dengan penggunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu ada sistem desain. Pada tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Lalu yang ketiga yaitu ada implementation. Implementasi yaitu dalam tahap ini dilakukannya pemrograman. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah mempunyai fungsi yang diinginkan atau belum. Lalu yang keempat yaitu ada integration testing, di mana pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan ujian dan dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat ini telah sesuai dengan desain dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Lalu yang kelima yaitu ada operation maintenance. Ini merupakan tahap terakhir dalam model. Software yang sudah jadi dijalankan
mengabaikan implementation unit system dan peningkatan sistem sebagai kebutuhan baru. Lalu selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan waterfall. Yang pertama, memiliki proses yang mudah, mulai dari analisa hingga support. Lalu yang kedua yaitu sistem. Setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki untuk proses satu. Lalu yang ketiga yaitu proses. Setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Tapi metode waterfall ini memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Lalu yang kedua, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Ketiga, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian untuk mengembangkan sistem penggunaan metode waterfall. Lalu yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada parallel development. Parallel development ini adalah suatu metode pengembangan sistem yang berdasarkan SDLC tradisional dan menyerupai SDLC. Dalam pengembangan sistem yang paralel, fase desain dan implementasi dibagi menjadi banyak salinan mengikuti fase analisis. Masing-masing salinan melibatkan pengembangan sebuah subsistem atau subproyek terpisah. Semua salinan ini disatukan dalam fase implementasi tunggal di mana sebuah integrator sistem memasang bagian-bagian secara bersama-sama di dalam sebuah sistem kohesif atau padu. Semua ini dikembangkan secara paralel. Lalu yang selanjutnya tahap dalam metode parallel development yaitu yang pertama rancangan atau planning. Jadi di sini itu kita mengidentifikasi nilai bisnis, analisis kelayakan, terus membuat rencana kerja, yang keempat membuat staff, dan yang kelima mengontrol dan mengarahkan proyek. Lalu yang kedua terdapat tahap analisis, di mana tahap ini kita mencari informasi yang terkait dengan sistem yang akan kita buat ini, lalu menentukan model proses apa yang akan kita gunakan dan menentukan model data. Lalu yang ketiga yaitu ada perancangan atau desain, yang pada tahap ini itu kita perancangan proses secara fisik. Lalu yang kedua perancangan arsitektur sistem. Lalu yang ketiga yaitu perancangan interface. Yang keempat perancangan basis data dan berkas, dan yang kelima yaitu perancangan program. Lalu pada tahap terakhir yaitu implementasi, yaitu ada konstruksi dan instalasi. Lalu yang kedua yaitu kita ada terdapat metode Rapid Application Development atau disebut RAD. Rapid Application Development ini adalah model proses perkembangan software sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis pada komponen. RAD ini diajukan oleh IBM pada tahun 1980 sampai 1990-an ketika permintaan terhadap aplikasi semakin meningkat. Kelebihan dan kekurangan metode RAD ini yang pertama yaitu kelebihannya dapat menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable project sehingga tidak perlu membuat dari awal lagi. Lalu yang kedua, integrasi proses yang lebih cepat dan efektif. Lalu yang ketiga yaitu penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah. Dan yang keempat yaitu memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Lalu terdapat kekurangannya juga. Pertama yaitu memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai. Lalu yang kedua memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dan stakeholder. Lalu yang ketiga yaitu hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pengerjaan yang singkat. Dan yang keempat yaitu hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk dijadikan bisa. Lalu
Implementasi RAT. Contoh implementasi RAT yaitu dibuatnya aplikasi pada smartphone berbasis Android, yaitu contohnya aplikasi Rencar berbasis Android yang telah dibangun berjalan dengan baik dan sesuai keinginan. Lalu dalam metode RAT ini bagi menjadi dua jenis. Yang pertama ini ada fase development. Dalam fase ini solusi dibuat sesuai dengan rencana dan rancangan yang telah ditentukan. Setelah ini sesuai dengan tuntutan MSP, maka pembuatan solusi sebaiknya dilakukan dalam sebuah lingkungan yang telah dibuat khusus untuk pembuatan solusi tersebut. Lingkungan ini disebut lingkungan pengembangan, testing, dan persiapan, di mana lingkungan ini dibuat semirip mungkin dengan solusi pada lingkungan end user, namun tetap independen terhadap lingkungan end user. Selama fase planning, lingkungan ini seharusnya sudah dibuat sehingga siap untuk dipakai dalam fase developing. Tujuannya agar selain membuat solusi, tim proyek sekaligus mempersiapkan segala infrastruktur yang diperlukan oleh solusi dan memastikan solusi dapat berjalan di infrastruktur yang telah direncanakan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada yang kedua jenisnya yaitu ada prototyping. Prototyping dibagi menjadi dua. Yang pertama ada exploratory programming, yaitu tujuan proses ini adalah bekerja dengan pelanggan untuk menyelidiki kebutuhan mereka dan mengirimkan sistem akhir. Pengembangan dimulai dengan bagian-bagian sistem yang dipahami. Sistem berubah dengan adanya tambahan fitur-fitur baru sesuai usulan pelanggan. Lalu yang kedua yaitu ada throwaway prototyping, yaitu tujuannya pengembangan evolusioner adalah untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mendefinisikan kebutuhan yang lebih baik untuk sistem. Prototype berkonsentrasi pada eksperimen dengan keutuhan pelanggan yang tidak dipahami dengan baik. Lalu selanjutnya metode yang ketiga yaitu ada agile development, di mana pengertian agile development ini yaitu metode agile diperkenalkan pada tahun 2001 oleh sekelompok orang dalam komunitas pengembang. Agile development dikembangkan untuk memperbarui metode pengembangan tradisional yang dikenal dengan metode waterfall atau spiral, metode pertama tadi. Diyakini metode ini dapat mempercepat proses pengembangan suatu produk. Agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau yang disebut dengan iterasi. Setiap iterasi pada Agile ini berbeda-beda durasinya tergantung proyek dan metode yang kita kerjakan. Namun, umumnya iterasi berjalan antara 1 sampai 4 minggu. Iterasi pada Agile berfokus pada upaya pengembangan software yang cepat sesuai perubahan kebutuhan konsumen dengan melibatkan semua tim. Agile development ini sering juga disebut sebagai framework karena di dalamnya memang terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Lalu jenis-jenis Agile yang tadi ada 8, yaitu ada extreme programming, ada adaptive software development, dynamic system development, Scrum methodology, Crystal, future driven development, agile modeling, dan rational unified process. Lalu yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan metode agile development. Kelebihannya yang pertama, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang cepat dan tidak membutuhkan research yang besar. Lalu yang kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu yang ketiga yaitu klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Lalu kekurangannya yaitu Agile tidak cocok apabila dikerjakan tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyeknya bersama-sama. Lalu yang kedua, metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar atau lebih dari 20 orang. Lalu yang ketiga yaitu tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi suatu waktu. Lalu yang jenis-jenis dari Agile Development yang pertama ada Extreme Programming, yaitu metode Agile yang berfokus ke aspek teknis pengembangan.
Tujuannya agar software yang dihasilkan mempunyai kualitas tinggi, sehingga kemampuan tim pengembangnya juga meningkat drastis. Itulah mengapa metode ini disebut dengan ekstrim. Sebab untuk mencapai tujuan tersebut, tim harus bekerja dengan ekstra keras dan dipaksa keluar dari zona nyaman. Proses XP yang harus dijalankan, yang pertama yaitu ada planning. Jadi tim developer dan konsumen bertemu untuk merencanakan apa yang akan dikerjakan di setiap iterasinya. Lalu yang kedua ada desain, di mana di tahap ini tuh mulai mendesain bentuk dasar software yang sederhana. Lalu yang ketiga yaitu ada coding, dimulai proses coding secara intensif oleh tim, dan di sini anggota tim juga saling mereview coding dari anggota tim lainnya. Lalu ada yang keempat yaitu testing. Di tahap ini kita mengetes software berulang kali apakah berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan konsumen. Lalu yang kelima ada listening, berdiskusi dan mendengarkan feedback dari konsumen. Maka dari itu konsumen harus selalu tersedia on-site dalam XP ini. Lalu yang kedua yaitu ada Scrum, yaitu metode agil yang berfokus pada pengembangan software kompleks. Pengerjaan software pada Scrum dibagi menjadi beberapa proses kecil yang disebut dengan sprints. Dalam satu sprint biasanya kita akan berfokus menyelesaikan satu fitur tertentu. Misalnya, kita sedang mengembangkan aplikasi dompet digital dan berfokus untuk menambahkan fitur isi saldo. Agar Scrum berjalan dengan lancar, setiap anggota tim harus diberikan peran, yaitu yang pertama ada product owner yang bertugas memaksimalkan nilai bisnis dari software yang dikembangkan. Plus, dia juga memastikan bahwa list fitur produk telah disusun dengan baik. Lalu yang kedua ada Scrum Master yang bertugas memfasilitasi dan memastikan bahwa tim sudah paham dengan proses Scrum. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan product owner agar bisa memaksimalkan hasil produk dan return of investment. Lalu yang ketiga yaitu ada development team, sekumpulan peran yang harus memiliki skill tertentu untuk menjalankan proyek, misalnya programmer, designer, writer, sebagainya. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada Lean Software Development. Lean Software Development adalah suatu proses engineering yang digunakan untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu software berkualitas tinggi yang telah terjamin kehandalannya, sehingga tidak terjadi kegagalan dalam penggunaan software tersebut. Lean Software Development ini berpedoman pada pemahaman lapangan dan kesesuaian pelaksanaan prinsip Lean di sepanjang seluruh proses pengembangan software. Slogan yang dipakai yaitu berpikir besar, bertindak kecil, gagal cepat, belajar cepat. Lean dapat mereduksi waktu pengembangan software karena waktu pengembangan software dapat direduksi dengan cara mengurangi error pengerjaan software, yaitu menggunakan 7 prinsip Lean, yaitu eliminate waste, amplifying learning, decide as late as possible, deliver as fast as possible, empowers the team, will integrity, see the work. Lalu ini perbandingan agile development dengan waterfall. Jadi agile development yaitu yang pertama proses testing dan pengembangan dilakukan bersamaan. Lalu yang kedua metode pengerjaannya dibagi antara individu. Dan yang ketiga klien dapat menilai dengan memberikan feedback produk walaupun produk ini belum selesai. Lalu yang keempat agile development dianggap tidak terlalu berstruktur seperti metode waterfall. Dan yang kelima dikembangkan dengan metode incremental, yaitu dikembangkan dengan sedikit demi sedikit teratur. Dan yang keenam ada estimasi waktu. Pengerjaan bagi proyek kecil dapat sangat cepat, namun untuk proses proyek besar susah untuk memprediksi waktunya.
Lalu yang berbeda dengan waterfall, yang pertama proses testing dan pengembangan dilakukan secara terpisah. Pada metode waterfall juga, metode pengerjaannya itu dilakukan secara individu. Lalu yang ketiga, kliennya hanya dapat melihat produk setelah proyeknya selesai atau produk ini selesai. Lalu yang pada waterfall model dianggap lebih berstruktur daripada metode agile. Dan yang kelima, dikembangkan dengan runtut dari awal hingga akhir. Lalu yang keenam, ada semua jenis proyek memiliki estimasi waktunya yang jelas. Lalu implementasi waterfall sebelumnya, contohnya yaitu sebelumnya pendaftaran registrasi dilakukan secara tatap muka langsung ke lingkungan sekolah. Lalu ini sistem akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data yang digunakan adalah si MySQL, MySQL yang dilakukan di perangkat keras yaitu personal komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows yang digunakan untuk mempermudah siswa-siswi yang ingin mendaftar pada suatu sekolah, universitas, akademik, tanpa harus ke suatu sekolah yang ingin kita masuki. Setelah digunakan oleh user, programmer akan memelihara serta menambah atau menyesuaikan program dengan kebutuhan serta kondisi user. Lalu implementasi pada metode agile development ini yaitu metode agile dengan menulis produk dengan fitur terbatas yang disebut dengan minimum viable product atau MVP, yang MVP ini memiliki fitur standar dan terus dikembangkan sesuai feedback konsumen. Dengan begitu pengembang akan menghemat sumber daya karena tak perlu menambahkan fitur yang belum tentu dibutuhkan. Sebagai contoh yaitu pada fitur perangkat Android dan juga iOS. Awalnya Gojek bukan aplikasi kayak fitur. Gojek menggunakan call center yang menghubungkan penumpang dengan driver. Call center itulah yang merupakan MVP Gojek. Setelah penggunaan bertambah dan ingin memperbaiki fitur, Gojek mulai membuat aplikasi yang dikenal dengan saat itu. Itulah pentingnya LSD. LSD sangat cocok diterapkan pada startup atau bisnis baru yang masih mempunyai sumber daya terbatas dalam pengembangan. Baiklah, sekian video presentasi software proses model dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.